Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, semoga saudaraku semua senantiasa sehat, bahagia bersama segenap keluarga. Kenapa? Karena nikmat sehat ini adalah nikmat yang paling luar biasa. Karena sehat itu mahal harganya. Dan yang tak kalah pentingnya nikmat sempat, nikmat aman atau rasa aman yang bisa kita nikmati di negara kita Indonesia tercinta, daripada saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Mereka sekarang dalam keadaan yang tidak aman. Jadi sudah sepantasnya kalau kita selaku warga negara Indonesia selalu mensyukuri nikmat Allah. Dengan apa, saudaraku? Tak lain yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kali ini saya akan bercerita, berbagi pengalaman saya waktu saya masih lajang, tepatnya kelas 12 waktu itu. Sekarang kelas 3 SMA. Waktu itu orang tua saya sudah kurang mampu, maksudnya dalam segi finansial beliau sudah tidak mampu untuk membiayai sekolah saya. Sementara kakak saya itu ada yang sudah berkeluarga, 2 orang, yang satu sudah bekerja. Jadi saya 4 bersaudara, saya bungsu, saudara Tahir. Nah, pada waktu itu saya berharap nanti kalau sudah lulus SMA tentunya ingin kuliah, tetapi mungkin takdir menentukan lain. Ini mungkin jalan Allah juga. Saya waktu itu diajak ikhtiar oleh mas saya yang ketiga supaya ikut beliau ke luar daerah, luar Jawa gitu. Beliau ada di Kalimantan waktu itu. Jadi saya diminta ke sana karena untuk kuliah tidak memungkinkan. Menjelang ini kelulusan, ada semacam seleksi calon ASN kalau sekarang. Untuk itu saya dipersilahkan oleh mas saya untuk ikut seleksi tes CPNS. Sebelumnya saya memang ikhlas sudah, tidak apa-apa gitu loh, walaupun tidak kuliah. Yang penting saya sudah punya harapan keluar Jawa. Kerja apa tidak tahu, masih belum tahu kerja apa. Yang penting cari ikhtiar, cari kerja di sana. Mungkin itu juga petunjuk Allah yang tidak pernah saya prediksi sebelumnya. Yang jelas saya sudah ikhlas SMA mau ke sana. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Saya ikut seleksi waktu itu belum punya KTP. Akhirnya Pak saya almarhum itu membuatkan di daerah luar kota saya. Sana saya ikut Pak Le, nama kakak Pak Le, KTP di sana. Ikutlah saya di luar kota, memakai ijazah SMP karena saya masih belum lulus SMA. Tapi waktu itu alhamdulillah saya istiqomah, sholat 5 waktu, sholat malam, tahajud walaupun 2 rakaat, terus istiqomah membaca salawat dan istighfar. Entah kenapa, atau emang jalannya, atau itu karena riyadhah saya kepada Allah Subhanahu wa taala,
Saya ikut seleksi CPNS itu mengerjakan soal-soal, ya ya maklum masih sekolah, amat sangat dimudahkan oleh Allah. Setelah kurang lebih 1 bulan saya masih duduk di SMA kelas 3 semester ganjil. Sebulan kemudian ada pengumuman, waktu itu masih belum ada internet, HP tidak ada. Ya, pengumuman lewat media surat kabar, tepatnya Jawa Pos. Kebetulan teman saya waktu itu loper koran Jawa Pos di desa saya, di kecamatan tempat saya tinggal. Nah, pulang sekolah itu saya mikir, ya setengah mikir gitu ya, lulus enggak, tapi enggak terlalu ini, enggak terlalu pengen lulus pendak, ya biasa aja gitu, tapi agak galau dikit. Saya ingat waktu itu sempat melihat di sekolah saya juga langganan koran Jawa Pos. Saya sempat melihat pengumuman di daerah kota saya, nama saya tidak ada. Saya waktu naik transportasi pulang dari sekolah ke terminal dekat rumah saya itu, sempat berpikir, udah saya tidak apa-apa dah, tidak terlalu lah. Nah, di terminal itu teman saya menunggu lapor koran itu. Beliau menunggu saya turun dari angkutan, beliau teriak-teriak mengatakan, kamu lulus. Saya heran, masa iya? Terus saya ingat, oh iya, saya tidak ikut di kota saya ikut di luar kota. Setelah saya lihat di koran Jawa Pos itu, ternyata nama saya ada di salah satu calon ASN yang lolos, yang diterima waktu itu. Saya sangat bersuka cita. Ini mungkin sudah takdir saya mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang awalnya saya waktu itu pengen ke luar Jawa menyusul mas saya yang ada di Kalimantan itu. Ternyata Allah menentukan lain. Akhirnya saya tidak jadi berangkat ke Kalimantan. Kenapa? Ya karena sudah lolos sebagai ASN. Kalau sekarang calon pegawai negeri sipil, walaupun golongannya yang terendah, tidak apa-apa, yang penting punya penghasilan dan bisa mandiri. Waktu itu tahun 1985. Jadi sebelum saya lulus SMA, saya sudah lulus sebagai calon ASN. Bulan April saya mengikuti Eptanas, kalau sekarang ujian satuan pendidikan istilahnya sekarang. Kalau dulu Eptanas. Saya dinyatakan lulus, tinggal menunggu penempatan. Nah, penempatannya ini saya harus melihat di daerah karesidenan. Nah, karena mas saya waktu itu memang sudah ASN, kalau sekarang sebagai pendidik di kota sebelah. Saya kemudian diajak di kantor KPKN namanya. Di sana mas saya yang sudah pengalaman itu ngecek di mana kira-kira penempatannya. Waktu itu bertanya ke salah satu pegawai di sana, menanyakan nota tugas namanya. Setelah dicari, ternyata nama saya ada ditempatkan dekat dengan tempat tinggal mas saya. Itu kami pulang dengan memberi tip beberapa ribu rupiah waktu itu. Kalau sekarang ya mungkin puluhan ribu, bahkan ratusan, sekedar tip, ucapan terima kasih, sudah memperlihatkan di mana saya ditempatkan. Nah, sebelum bulan Juli saya tahun ajaran baru diajak untuk melapor ke unit kerja di mana saya akan
ditempatkan. Nah, mulai tahun itu saya sudah tinggal bersama mas saya di kota sebelah. Nah, itu saya yakin karena berkat pertolongan Allah. Untuk itu saudara, manusia ini butuh Allah, butuh pertolongan Allah. Apapun yang kita kehendaki asalkan ikhlas. Kalau kita suka riyadhah atau namanya topo, tirakat katanya orang Jawa, insya Allah pertolongan Allah itu tidak terduga dan pasti akan datang sesuai harapan dan keinginan kita. Untuk itu saya mengajak kepada saudara-saudara agar kita selaku manusia menghamba, mendekat kepada Allah. Kalau kita selalu mendekat kepada Allah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan kalau bisa seminimal mungkin melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi atau berusaha menjauhi segala yang dilarangnya, insya Allah Allah akan makin dekat, Allah akan sangat membantu, Allah akan senang pada hamba-hambanya yang seperti itu. Saya kira demikian pengalaman saya tentang riyadhah atau tirakat atau mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mungkin ini menjadi motivasi bagi saudara-saudaraku semua yang berkenan mampir di channel saya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.